sekitaran 6.000 sampai 7.000 RPM, itu seperempat ya gasnya seperempat, itu dengan mode sport. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di Terios Vlog kali ini kita mau sedikit liputan tentang mobilnya Mbah Basuki ya ini. Jadi ini adalah, saya anggap, dan yang setahu saya ini adalah all new Terios terkencang di Indonesia. Nah, ini kita lihat spek aja, apa aja yang ada di mobil ini ya. Langsung aja kita langsung menuju ke sektor mesinnya. Ayo sini Mbah Basuki, halo. Halo pagi, sore. Nah, ini coba jelasin Mbah, yang di mobil ini dikerjain apa aja? Dimulai dari yang paling awal, paling pertama apa? Siap. Untuk sebagai info saja, ini karena memang dasarnya hobi ya. Jadi mobil keluarga di-upgrade seperti ini. Betul. Nah, ya seperti itu. Jadi hobi ya. Awalnya hobi. Banyak kawan-kawan itu mengeluh performa mobil all new Terios ini kurang gitu ya. Akhirnya saya terpanggil untuk seperti apa sih? Jadi saya coba satu persatu untuk merubah sistem yang ada. Memaksimalkan ya? Memaksimalkan. Jadi torsi dan horsepowernya biar bisa naik. Jadi apa aja yang diganti? Mobil ini mungkin open filter ini ya. Jadi ini filter. Ya, open filter. Modelnya ini open yang seperti ini. Versi panjang ini ya. Memang sengaja dibikin panjang untuk pilihan aja ya kalau panjang itu ya. Jadi nanti kalau ikut event itu nanti agak pendek di sini. Oh, ini karena panjang, karena apa? Untuk buat harian Om. Oh, karena harian. Jadi biar tenaga untuk atasnya masih dapat. Oke, berarti kalau akselerasi dipendekin. Nah, kalau mau ikut event drag race baru ini dipendek gitu. Oke. Itu satu, main sistem udara dibuat lebih longgar ya. Satu itu. Terus kedua mungkin sistem pengapian ya. Pengapian ini saya sudah pakai Breeze. Oh, businya Breeze ya? Breeze Evo. Tujuannya untuk memaksimalkan pengapian. Jadi daya ledak mesin itu biar maksimal, lebih cepat. Setelah itu api dapat, otomatis suplai BBM-nya juga harus diimbangi. Ini saya ganti injektor yang awalnya 12 hole yang awalnya 8 hole menjadi 12 hole. Jadi dia itu lebih banyak supportnya, walaupun gas itu sedikit, tapi dia maksimal. Kira-kira seperti itu. Setelah itu yang nggak kalah penting ini ya Om. Ini puli askrok aluminium. Tujuan penggantian ini untuk memperingan putaran mesin. Jadi dia mengejar torsi biar dapat gitu Om. Oke. Torsinya biar dapat di putaran atas. Jahat sekali Om. Seperti itu. Jadi ini puli ini mengerikan atau gimana? Nah, kurang lebih seperti itu Om. Ini puli ini harganya berapa? Untuk harga ini kurang lebih aja ya. Kurang lebih. Anggap ini saya total itu kurang lebih 2 jutaan ya. Ini yang mahal Om. Oh, itu apa itu? Ini rumah MAF sensor Om. Ini import langsung dari Cina Om. Ini yang bikin mahal. Ini 2 juta. Kemudian terus injektor ini
kalau nggak salah itu 3,2 Om. 3,2 per biji itu 800.000 dikali 4 Oke. ya. Terus busi itu 300 ribuan per piece ya. 300.000 per piece. Per piece ya. Terus puli ini 2 jutaan ya. 2 juta ya, berarti 2 yang jutaan ya. Nggih. puli bahannya apa ini? Alloy aluminium Om. Aluminium Dari aslinya itu dia lebih ringan 1 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo. Oke. Misalkan aslinya 1,5 kilo, ini cuma setengah kilo Om. Cuman setengah kilo. Jadi fungsinya apa coba fungsinya? Ya. Jelasin coba. Fungsinya Fungsinya untuk apa itu? meningkatkan torsi Om. Putaran mesin itu Jadi lebih ringan. Jadi karena itunya ringan. Ya, jadi ibarat Pemutarnya kata ringan. gitu satu kesatuan. Api dapat, udara dapat, BBM dapat, injektor dapat, itu dapat, sistem buang mendukung. Akhirnya mobil ini putarannya enteng Om. Ibarat kata di gas dikit aja sudah dapat Sudah langsung performanya. jeplak-jeplak. Ya, Wes kira-kira seperti itu. Untuk sistem pembuangannya ini sudah diganti sistem full set Om ya. Oh, full system ya? Full system. Jadi Oke. mulai header, reson, kendangan sama muffler Sudah ganti semuanya. sudah ganti untuk semuanya. mengimbangi. Jadi yang knalpot aslinya turun semua, Ganti diganti yang baru. full spec tadi Om. Ya, sesuai Jadi- dengan anunya untuk Peruntukannya biar lebih ringan. Jadi udara masuk lebih los, keluar lebih los, pengapian dapat, injektor suplai BBM dapat, torsinya dapat. Nah, Kira-kira untuk mesin seperti itu. seperti itu. Nah, untuk setelah ini diganti semua, tahap penyempurnaan itu baru kita main ecu Om. Oh, Main ecu disempurnakan dengan pemasangan piggyback dashtek Om ya. oke. Dasteknya mana nih? Dashteknya ada di dalam Om, nanti Om dilihat Om. Siap. Jadi untuk upgrade ini aja Om, perubahannya spek pabrikan kan 104 HP. 104 di, 104 ya. di dyno. Di dyno dengan upgrade seperti ini sebelum pasang dashtek itu dapat 120 HP Oke. ya. Kemudian Penyempurnaan pemasangan dashtek menjadi 130. 30. Berarti dastek itu menyumbang 10 HP sendiri. 10 HP. Oke. Nah, diakui nggak diakui, data di digital ada. Oke, nanti bisa dilampirkan di Nah. fotonya di video ini teman-teman ya. Nanti Ya. ada hasil dari Dyno. dynonya di mana? Dynonya Dynonya di Good Motor Surabaya Om. Good Motor Surabaya. Nah, Oke, mantap. Lanjut nih, saya mau nanya nih, ini apa? Ini apa? ini kabel grounding Om. Ya, ini audio lah. Nah, Ini apa nih? Volt stabilizer Om. Oke. Stabilizer. Ya, ini tidak ada kaitan sama performa ya? Nggak ada Nggak Om. ada. Untuk menyumbang kemampuan aki aja. Oh iya. Jadi kalau ini hanya untuk stabilizer kelistrikan aja. Ini juga untuk audio ya, ada audionya juga. Nggak ada. Nah, ini apa ini? Ini sekernya ini. Volt Oh, sekelnya stabilizer. itu kayak sekelnya audio nih. Iya kan, Mirip, mirip mirip, Bro. sekelnya audio. Ya, Oke. kira-kira seperti itu. Nah, sekarang lihat dashteknya. Om. Ya, monggo. Yuk. Wah, dashteknya ini. Ini mau tak nyalain ya, teman-teman. Ini juga udah dicopot nih. Untuk setirnya udah dicopot. Ayo dinyalakan coba Ya. suaranya. Ayo. Siap. Iya. Unyu-unyu Om. Nggak apa-apa. Nah, ini apa ini? Nah, Saya kan orang awam. Nah, kalau orang awam kita tanya nih, apa ini angka 1, 2, 3, 4, 5, ini juga apa nih? Nah, Nah. coba jelaskan Om. ini namanya set dashtek piggyback Om. Dia ada selektor unit chipnya atau selektor dashtek. Untuk indikator nomor ini merupakan pilihan untuk jenis BBM Om. BBM BBM. satu apa? Dua apa? Ibarat kata satu ini RON 88 Oh, premium. ya, dua ini Pertalite. istilahnya Pertalite, 3 Pertamax, 4 Turbo. Lah ini mungkin untuk variasi ya. Oh. Untuk variasi misalkan kita kepengen
isi V-Power gitu ya, boleh. Aftur 5. boleh? Nah itu. Jangan Om, jangan after Om. Nah tinggal gini Om, misalkan kita posisi bensin habis ya, terus dari Pertalite mau ngisi ke Pertamax, tinggal gini Om, kita rubah gini Om. Oke. Jadi 3. Itu kalau nggak diubah emang kenapa? Misalkan Pertalite Kalau nggak dirubah nanti kurang maksimal Om, soalnya settingan dari Good Motor itu sudah disetting peruntukannya. Oke, berarti ini memang settingan seperti ini sudah ada hitungannya. Ya. Ketika kita tune up ya. Ya betul Om. Nah ini namanya throttle control Om, atau pengatur gas. Itu mereknya apa? Ini satu paket Om dengan dashtek ini Om. Oh sepaket. Iya, sepaket. Nah tujuannya ini untuk sensitif untuk gasnya. 7 ini angka tertinggi. Kalau 8 paling 9 paling tertinggi ya. Berarti Ini 9 tuh paling sensitif Om. jeplak-jeplak. Nggih. Tertinggi Om. Ada lagi Om, paling jeplak-jeplak Om. Kalau saya biasanya ikut event gitu, pakai mode sport Om. Oh, dipanjer gitu ya. Nah. Oh. Kalau gini Om, sudah Om. Oh, kalau muter-muter gitu ya? Iya. Jadi ini kodenya bisa kayak gini, goyang-goyang ini. Ya. Ini berarti yang sport ya? Sport. Ibarat kata itu gini Om. Digas dikit gini. Wah, lihat ini. RPM-nya loh. Oh, biasa. Ini gas cuma 1/4 Om. Buset, sampai 6.000 7.000. Nah, kira-kira seperti itu Om. Nah, gasnya 1/4 7.000 RPM. Lagi. Ya sekitaran 6.000 sampai 7.000 RPM itu 1/4 ya. Gasnya 1/4 itu dengan mode sport. Sport. Dan jangan lupa Om, ini juga bisa untuk kalau kepingin ekonomis itu juga bisa. Oke. Jadi ini bisa dikecilkan atau di low respon ya gasnya ya. Nah itu bisa Om, 1 ini Om. 1 itu berarti apa ya? Low. Jadi dia sangat Ekonomis. low. Ekonomis Om. Jadi ini kayak seperti standarnya Om. Oh iya. Coba digas. Oh tuh. Seperti Terlihat standar. tuh. Naiknya itu pelan-pelan. Kalau tadi langsung wet. Nah, kalau ini Mode standar tuh. ya digas kayak tadi. Jadi gini, tadi tuh yang mode sport digas dikit langsung ke 6.000 7.000. Kalau ini ke 4.000-an. Ya, 3.000 gitu. 4.000. Nah, itu kalau mode ekonomi. Jadi nanti misalkan kawan-kawan kepingin pasang throttle control, bisa disesuaikan sama selera Om ya, selera masing-masing pengguna ya. Iya. Kalau saya cocoknya itu di kurang lebih 6 atau 7 Om. Itu juga ngaruh di BBM ya. Kalau di sport tentunya Pastinya Om. pastinya boros. Pengaruhnya itu Om. Kalau di mode sport, kalau dipakai harian biasa, kalau bawa mobil itu kayak orang belajaran Om. Oh, nyentak-nyentak gitu ya? Gini Om. Nyentak-nyentak gitu ya? Ya, gitu Om. Malah nggak nyaman ya? Malah nggak nyaman kalau untuk harian. Oh, berarti memang kita itu untuk sport itu paling untuk Untuk racing ya? racing Berat ya, atau main untuk ya? mungkin saat di tol boleh kalau punya kepingin kepingin Sensasi. cepat lah. Tapi ingat ya teman-teman, di tol itu maksimal 100. Ya. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang ya anak muda ya mungkin ingin suatu saat ingin sensasi lebih mungkin, yang penting safety driving aja yang penting ya. Siap. Nah sekarang setelah dijelaskan semua ini teman-teman, aku mau nanya nih, untuk biayanya total tuh berapa sih? Wah ini Om. Total kalau ada teman-teman yang ingin spek yang sama kayak jenengan. Nah, Ini tanpa ganti tanpa ganti piston ya. tanpa ganti piston Om. Untuk headnya juga nggak ganti ya. Nggak Om, hitungannya mobil ini standar Berarti Om. jeroan baik dari piston dan lain-lain, radiator juga standar ya. Radiator Nggak standar. diganti ya. Ya, belum port polish, kopling Belum. juga masih asli. Oh, berarti ini hitungannya itu Original. memaksimalkan saja, Ya, Om. memaksimalkan secara penuh kondisi mesin standar ya. Ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan sampai ke bagian dalam. AVG-nya dengan kondisi normal tuh berapa ini? 17,2 ya? 17,2.
Ya ini kondisinya normal dengan jeplak-jeplak tadi ya. Itu 17,2. Ini kalau kondisi benar-benar smooth bisa sampai 20 ya? Ya, bisa 20. Oke, jadi ini mungkin juga solusi buat teman-teman yang ingin lebih irit mobilnya dan memaksimalkan, tentunya dengan beberapa perubahan-perubahan yang tanpa merubah bagian dalamnya mesin ya. Mesin masih standar. Tadi biayanya berapa? Ini mesti mahal nih kan, dapat motor ini mas. Iya beneran. Om ya, untuk biaya karena ada yang mau sepaket full spek kayak ini tapi tanpa merubah bagian dalam ya, nggak ada port polish, nggak ada ganti piston, nggak ada ganti radiator, itu berapa Om? Plus minus? Plus minus yang jelas 20 juta lebih lah. 20 juta teman-teman. Lebih ya? Lebih. Oke, 20 juta lebihnya itu berapa? Lebih dikit atau lebih banyak? Itu balik lagi Om ya, hobi ya Om. Hobi, jadi bisa dijalankan atau bisa dilaksanakan pelan-pelan bertahap Om. Yang satunya dulu, yang satunya dulu gitu Om. Enggak, 20 juta lebih itu 21, 22. Ya wes 20 lebih lah istilahnya. Nggak ngitung Om. Jadi kalau teman-teman mau untuk all new Rush Stereo sekalian speknya itu benar-benar maksimal sampai puncak ya. Jadi ini udah nggak ada yang ngalahin lagi secara teknis secara tanpa tanpa ganti mesin ya, maksudnya tanpa ada porting polish dan lain-lain. Mesin full standar atau radiator standar itu membutuhkan biaya sekitaran 20 juta. Itu belum sama tampilan, belum sama penyesuaian soal suspensi dan kaki-kaki, karena tentunya kalau udah kenceng suspensi all new Rush Stereo itu kan di kecepatan tinggi, mungkin di tol itu kan agak limbung teman-teman. Kalau ini udah disesuaikan ya, tuh lihat udah lebih pendek nih, udah lebih pendek, karena lebih pendek itu tentunya membuat stabilnya mobil itu lebih dapat ya. Oke, siapkan 20 juta udah termasuk sama knalpot ya. Udah sudah. Oh, udah sama knalpot. Oke, siapin motor dijual Honda Scoopy 1. Siapkan untuk membuat all new Rush Stereo sekalian maksimal performanya seperti ini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been Nah, tadi setelah kita membahas soal mesin, kita akan membahas penyesuaian soal soal eksterior untuk, karena kalian kencang ya, jadi dibutuhkan handling yang mumpuni juga. Jadi nggak cuman kencang, tapi kalian juga harus mempunyai sisi safety-nya. Sampel ya ini teman-teman.
kaki-kaki udah diubah ya, jadi dipendekin agar mendapatkan downforce atau mungkin suplai udara angin itu biar lebih maksimal, karena lebih pendek itu tentunya mempunyai kemampuan untuk stabilnya itu jauh lebih mumpuni ya dibanding mobil saya ini yang tinggi standarnya. Nah ini kalau pendek itu tentunya limbungnya berkurang. Jadi ini juga penggantian soal velg teman-teman. Velgnya itu tentunya sudah dilebarin. Ini menggunakan velg work, ukuran ringnya ini ring 16 dengan ban 205 55 R16 nih ya. Bannya Bridgestone Turanza. Ini kenapa nggak pakai Bridgestone aja? Bannya Advan Nova ya? Nanti habisnya NX1. Atau pakai ban yang Michelin Pilot, Michelin yang itu yang race grade AAA itu mungkin juga bisa. Tapi ini tentunya menyesuaikan budget juga ya teman-teman. Untuk lebih amannya emang kalau kalian udah kencang seperti ini, untuk ban sama velg itu memang harus disesuaikan ya, agar tapakannya lebih maksimal dan dia itu menggigit dengan sempurna teman-teman. Kemudian juga di sini ada buat teman-teman yang ingin pesan spoiler khusus ya. Ini spoiler ini digunakan untuk aliran udara ini biar maksimal terbuang ke sana. Nah ini ada spoiler model spoon ya, model spoon ala-ala di Honda Brio atau Honda Jazz. Nah ini selain itu juga ini banyak digunakan di Vero 2 Arus di Malaysia. Ini seperti ini untuk spoilernya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau pesan spoiler ini infonya harganya Rp750.000. Murah ya teman-teman, nggak mahal, udah sama cat. Bahannya fiber, udah sama pasang teman-teman. Apalagi di Surabaya dan sekitarnya atau Mbah Basuki lagi melintas, ini free pemasangan. Rp750.000 sudah sama pemasangan dan dicat sesuai yang kalian inginkan, mau cat hitam ataupun sesuai bodi mobil kalian itu bisa. Mungkin kalau mau dicat karbon harganya lain ya, mungkin mau di karbon. Yang lain sih sekiranya masih standar ya teman-teman, nggak ada yang dirubah. Normal-normal aja, yang lain masih kelihatan standarnya, nggak ada yang ekstrim kecuali stiker-stiker ini ya. Terus ini ada tambahan lagi, ini adalah body kit kombinasi teman-teman. Jadi kalau kalian tahu dari jauh terlihat ya, ini lebih pendek. Nih lebih pendek ya teman-teman. Nah ini menggunakan body kit plastik kombinasi antara TRD sama Agia. Jadi ini adalah body kit punyanya Ras TRD, ini Agia TRD, Ras TRD, Agia TRD. Ini dikombinasikan, dijahit, kemudian betul ya dijahit ya. Betul. Nah ini dijahit seperti kalian kalau hammernya pecah itu dijahit kan. Kemudian di finishing dengan dempul dan cat lain-lain yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini kuat banget loh. Ini Mbah Bas ini udah keliling-keliling Indonesia, ini keliling-keliling Jawa sih. Ini masih oke banget loh. Nih. Sudah sangat oke untuk bahan plastik. Ini plastik ya. Nggak ada fiber-fiberan nih. Entah kenapa ini bisa pas kayak gini ya. Ini pojokan juga pas loh ini. Hanya ini mungkin beberapa yang agak kurang pas di sini. Ya wajar. Nih. Sampai di sini. Ini harusnya logo TRD ini. Untuk harganya ini 1,5 juta teman-teman. Kalau mau beli pesan di Mbah Basuki tapi pre-order dulu ya. Jadi ini 1,5 juta sudah semuanya dapat dan dicat teman-teman. Catnya sesuai dengan keinginan kalian. Monggo bisa request. Kalau mau dirapikan lagi sebenarnya bisa ini. Ini dikasih nut tambahan di sini. Tapi ini aja udah oke kok. Tinggal selera aja kalian. Monggo. Jika ingin body kit custom model street racing ya seperti ini. Dan bahannya plastik ya, tidak ada fiber-fiberan yang rawan gogrok di jalan, dan bobotnya tentunya enteng kalau berbahan plastik. Nih, oke mungkin kira-kira seperti itu aja teman-teman ya, review singkat kita. Sebentar terakhirnya, aku mau lihat knalpotnya nih.
Knalpot apa itu? Aslinya Knalpot original. Oh ini. karena perjalanan jauh. Oh iya, jadi ini karena perjalanan jauh, knalpotnya diganti knalpot orinya aja biar lebih aman dan nyaman aja. Jadi kalau kegunaannya untuk race atau untuk balap tentunya akan diganti lagi. Ini udah dipapas nih ya. Di gerinda ini teman-teman. Jadi model trondol seperti ini. Ini lebih ringan ya. Catching aja sih. Iya. Dan tentunya ban serepnya dihilangkan. Kalau kalian tentunya mengira mobil ini punya umur 17 tahun, 20 tahun kuliah, ternyata yang punya kayak gini loh. Nah, wah. Nggak apa, yang penting jiwa muda teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu aja review singkat kita di mobilnya Mbah Basuki ini. Kita lagi di Jogja, kita mau lanjut jalan-jalan dulu. Oke, kira-kira seperti itu aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah teman-teman.